Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Aulia Safina dari Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Nah, ini adalah 11 topik yang akan saya bahas pada materi kali ini. Untuk topik yang pertama, saya akan membahas mengenai pendahulu internet. Sebelum internet muncul, telah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau lebih dari 100 tahun sebelum internet digunakan secara meluas pada tahun 1990-an. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep yang ada bahkan sebelum komputer modern pertama diciptakan, yaitu konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Selanjutnya, awal mula internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Selanjutnya, tujuan awal internet. Nah, pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital. ARPANET dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan militer untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai lokasi strategis guna menjaga kelangsungan komunikasi jika terjadi serangan nuklir, baik di Amerika Serikat sebagai negara penciptanya maupun negara lainnya di seluruh dunia. Nah, perlu diingat, tujuan utama ARPANET adalah menghindari sentralisasi informasi yang dianggap rentan terhadap penghancuran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah ARPANET itu sendiri. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum, ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Jaringan ini menjadi jaringan komputer pertama di dunia yang menghubungkan berbagai lokasi dengan menggunakan teknologi paket switching, yang memungkinkan pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil melalui jaringan yang berbeda-beda, sehingga lebih efisien dan tahan terhadap gangguan. Pada tahun 1972, ARPANET diperkenalkan secara umum dan dengan cepat menarik perhatian berbagai universitas dan lembaga penelitian lainnya di seluruh Amerika Serikat. Karena pertumbuhan yang pesat, ARPANET mulai mengalami kesulitan dalam mengelola lalu lintas data. Untuk mengatasi ini, ARPANET dipecah menjadi 2 bagian pada tahun 1983, yaitu MILNET yang digunakan untuk keperluan militer dan ARPANET yang lebih kecil untuk penelitian akademis. Gabungan dari kedua jaringan ini kemudian dikenal sebagai DARPA Internet, yang menjadi cikal bakal dari internet modern. Pada tahun 1974, 2 ilmuwan komputer, Vint Cerf dan Bob Kahn, mengembangkan protokol Transmission Control Protocol atau TCP yang memungkinkan berbagai jaringan komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Protokol ini kemudian dipecah menjadi 2 bagian, yaitu TCP dan Internet Protocol atau IP, yang menjadi standar komunikasi di internet hingga saat ini. TCP or IP memungkinkan berbagai jaringan di seluruh dunia untuk terhubung menjadi satu jaringan global yang kita kenal sebagai internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai berkembang pesat dengan semakin banyaknya komputer yang terhubung. Untuk mempermudah akses, pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain atau domain name system yang memungkinkan pengguna untuk mengakses komputer di jaringan dengan menggunakan nama yang mudah diingat, alih-alih alamat IP yang kompleks. Sebelumnya, pada tahun 1971, Ray Tomlinson memperkenalkan sistem email yang memungkinkan pesan dikirim antar komputer melalui ARPANET.
Surel segera menjadi aplikasi yang paling populer di jaringan ini, dan simbol @ yang digunakan dalam alamat email mulai dikenal luas. Nah, selanjutnya, internet nih mulai benar-benar berkembang pesat pada tahun 1990-an, terutama setelah tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW pada tahun 1990. WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi melalui halaman web yang saling terhubung. Penemuan ini membawa internet ke ranah publik dan memicu revolusi dalam komunikasi, perdagangan, pendidikan, dan banyak aspek kehidupan lainnya. Kemudian pada tahun 1992, istilah surfing the internet mulai digunakan mencerminkan cara baru orang-orang mengakses informasi secara global. Pada tahun 1994, Yahoo didirikan sebagai salah satu mesin pencari pertama, search engine pertama, dan Netscape Navigator menjadi browser web populer yang membantu mempercepat adopsi internet di seluruh dunia. Masuk pada perkembangan internet di abad 21, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, belajar, dan juga berbisnis. Nah, dengan lebih dari 4,5 miliar pengguna di seluruh dunia, internet terus berevolusi dengan teknologi seperti 5G, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan atau AI yang diprediksi akan membawa perubahan lebih lanjut dalam beberapa dekade mendatang. Kita akan masuk ke awal mula internet masuk di Indonesia. Nah, salah satu tonggak penting dalam sejarah internet di Indonesia adalah ketika pada tahun 1993, IPTECnet dibentuk oleh BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. IPTECnet merupakan jaringan yang menghubungkan lembaga-lembaga penelitian dan universitas di Indonesia meskipun koneksi internetnya masih terbatas. Pada tahun 1994, untuk pertama kalinya Indonesia terhubung secara langsung ke jaringan internet global. Proyek ini didukung oleh UI atau Universitas Indonesia dengan bantuan Ono W. Purbo, salah satu pelopor internet di Indonesia. Nah, di mana pada saat itu internet diakses melalui jaringan yang dikenal dengan nama Indonet, yang merupakan ISP atau Internet Service Provider komersil pertama di Indonesia. Indonet mulai beroperasi pada tahun 1994 dan menyediakan layanan dial-up, di mana pengguna dapat terhubung ke internet melalui modem dan saluran telepon. Pada tahap ini, pengguna internet di Indonesia masih terbatas pada kalangan akademis, peneliti, dan orang-orang yang memiliki akses ke teknologi tersebut. Selanjutnya, pertumbuhan layanan internet komersil pada tahun 1995 sampai tahun 2000-an. Nah, pada pertengahan 1990-an, semakin banyak ISP bermunculan di Indonesia, termasuk Rednet, Wasantara.net, dan CPN. Pada tahun 1995, pemerintah Indonesia mengeluarkan lisensi untuk para penyedia jasa internet. Dan internet mulai menjangkau masyarakat umum meskipun kecepatan dan aksesibilitasnya masih sangat terbatas. Pada periode ini, jumlah pengguna internet di Indonesia masih relatif kecil, tetapi berkembang pesat dengan munculnya warnet atau warung internet di kota-kota besar. Warnet menyediakan akses internet publik yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT POS Indonesia. Kemudian memasuki era 2000-an, akses internet di Indonesia semakin mudah dengan adanya layanan broadband atau ADSL dan kemudian diikuti oleh internet berbasis mobile. Perusahaan telekomunikasi besar seperti Telkom dan Indosat mulai menyediakan layanan internet yang lebih luas. Telkom Speedy misalnya menjadi salah satu layanan internet rumah yang populer pada pertengahan 2000-an. Pada masa ini juga muncul fenomena media sosial yang mengubah cara masyarakat menggunakan internet dengan berkembangnya platform seperti Friendster, Facebook, dan Twitter. Masyarakat mulai menggunakan internet tidak hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi. Selanjutnya, aplikasi internet. Dengan perkembangan teknologi 3G, 4G, dan kemudian 5G, akses internet di Indonesia semakin luas dan cepat. Penyebaran smartphone juga mempermudah masyarakat mengakses internet. Aplikasi berbasis internet seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
Nah, demikian. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda. Semoga kita semua dapat menerapkan wawasan yang telah dibahas hari ini dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Saya juga mencantumkan referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.